Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Yuyun Sukmawati dan teman saya Izul Mustafa. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Materi Fikih di MTS MA, yaitu pada materi Fikih kelas 11 semester genap. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian nikah. Secara bahasa, istilah nikah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menghimpun dan atau mengumpulkan. Dari makna ini diperoleh suatu pengertian dasar dari nikah, yaitu berkumpulnya dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafadz ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu dasar hukum nikah. Pernikahan dalam konsep Islam adalah bagian dari ibadah. Setiap ibadah tentu memiliki landasan hukumnya yang jelas. Nah, dasar hukum nikah ialah salah satunya yaitu surat An-Nur ayat 32 yang memiliki arti, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mengumpulkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dasar hukum nikah juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti, jika seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuhnya yang lain. Yang ketiga adalah hukum pernikahan. Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nikah diwajibkan apabila seseorang yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi, dan apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan ia akan terjerumus dalam perzinahan. Hukum melakukan perkawinan disunahkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tapi ia tetap sanggup memelihara dirinya dari perbuatan zina. Hukum menikah yang ketiga yaitu mubah. Hukum perkawinan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya, ia tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangannya saja. Hukum menikah yang keempat yaitu makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi. Selanjutnya yaitu haram. Hukum menikah haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila ia menikah maka ia akan menelantarkan istrinya. Selanjutnya yaitu rukun menikah. Rukun menikah yaitu calon suami, calon istri, ijab qabul, wali, dan 2 orang saksi. Pembahasan selanjutnya yaitu perceraian sebagai hal mubah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pengertian perceraian. Dalam fikih, istilah perceraian dikenal dengan istilah talak yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Dalam kaitannya dengan pernikahan, talak berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau lafal lain yang memiliki maksud yang sama dengan talak. Sedangkan pengertian perceraian dalam kompilasi hukum Islam pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Selanjutnya yaitu dasar hukum perceraian. Pada dasarnya, perceraian antara suami dan istri merupakan hal yang diperbolehkan, namun hal ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyelesaian melalui jalur perceraian itu dilakukan karena tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan solusi terbaiknya adalah cerai. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang memiliki arti perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim.
Meskipun talak diperbolehkan, namun tidak lantas seorang laki-laki boleh menalak istrinya dengan seenaknya saja. Dalam Islam, hukum talak dapat menjadi wajib, sunnah, maupun haram karena alasan-alasan tertentu. Selanjutnya adalah rukun dan syarat talak. Rukun talak ada 3, yaitu suami, istri, dan lafadz talak. Adapun syarat-syaratnya ialah yang pertama, syarat bagi suami yaitu ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri, balik, berakal, dan tidak dipaksa. Syarat untuk istri yaitu mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Dan untuk ucapan syaratnya ialah jelas dan dimaksudkan untuk talak. Selanjutnya yaitu macam-macam talak. Yang pertama ditinjau dari segi jumlah. Dari segi jumlahnya talak dibedakan menjadi talak 1, talak 2, dan talak 3. Talak 1 yaitu talak yang pertama kali dijatuhkan dan hanya dengan 1 kali talak. Yang talak 2 yaitu talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kalinya atau untuk yang pertama kali tetapi dengan 2 talak sekaligus. Sedangkan talak 3 ialah talak yang dijatuhkan untuk yang ketiga kalinya atau untuk yang pertama kali namun 3 talak sekaligus. Selanjutnya ditinjau dari segi keadaan istri. Ditinjau dari segi keadaan istri, ketika suami menjatuhkan talak padanya, talak terbagi menjadi 3 macam, yaitu talak sunnah, talak bid'ah, dan talak bukan sunnah namun juga bukan bid'ah. Selanjutnya ditinjau dari segi kebolehan rujuknya. Yang pertama yaitu talak roj'i. Talak roj'i yaitu talak yang boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. Yang kedua yaitu talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali dengan istrinya. Demikian dan akan dilanjutkan oleh Mas Izul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan presentasi terkait waris dan wasiat. Saya akan menyampaikan pengertian saja, yang sebagian Anda bisa baca sendiri. Sebab kalau Anda sudah mengetahui pengertiannya, Anda sudah pasti tahu semuanya. 1. Yaitu pengertian ilmu mawaris. Dari segi bahasa, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Itu terkait pengertian ilmu mawaris. Terus kemudian yang kedua yaitu wasiat. Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia atau sebelum membagikan harta, orang tersebut harus wajib melaksanakan wasiat. Ya, cukup itu. Saya akan untuk cabang-cabang yang lain bisa Anda baca sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penggunaan strategi pembelajarannya pada materi pernikahan, strategi yang cocok diterapkan ialah strategi praktek. Nah, di sini siswa diajari guru cara mempraktekkan pernikahan, di mana dalam satu kelas itu dibagi, 1 orang menjadi mempelai laki-laki, 1 orang menjadi mempelai perempuan, 1 orang menjadi wali, dan 2 orang menjadi saksi. Kemudian yang lainnya menjadi tamu dalam pernikahan tersebut. Sedangkan pada materi perceraian, warisan, dan wasiat akan dijelaskan melalui metode ceramah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.